Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, halo anak-anak, halo siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tata cara siswa-siswi mengikuti penilaian tengah semester ganjil secara daring. Pada dasarnya kita masih menggunakan aplikasi Google Classroom untuk ujian-ujian, baik itu nanti ujian PT PAS ataupun pada tanggal 4 sampai 9 Oktober ini kita melaksanakan penilaian tengah semester ganjil. Nah, yang harus anak-anak lakukan adalah menginstal aplikasi Google Classroom. Baik itu mau di App Store ataupun di Play Store, tergantung dari smartphone yang siswa-siswi miliki, apakah produk dari Apple ataupun produk dari publikasi yang lain, yaitu Samsung atau apapun itu. Yang jelas kalau di sini Bapak ingin menjelaskan di Android ya, sistem operasi Android. Jadi silahkan kalau di Android buka Play Store-nya untuk menginstal aplikasi Google Classroom-nya. Jadi silahkan menuju pada kolom pencarian untuk mengetikkan Google Classroom-nya. Silahkan ketikkan di Play Store. Nah, kebetulan kalau di smartphone yang Bapak gunakan itu sudah terinstall sehingga tidak ada tombol untuk menginstal atau memasangnya. Nah, karena sudah terinstall di situ tertera tombol buka. Mau membuka di sini kalau sudah selesai diinstal ataupun membuka di layar yang sudah terpasang di handphone kita. Baik. Nah, tinggal kita buka saja aplikasi Google Classroom-nya ini. Kemudian nanti di paling bawah ada tombol plus yang bisa siswa-siswi gunakan. Nah, ketika kita menekan tombol plus ini, di situ ada dua pilihan, ada membuat kelas atau gabung ke kelas. Jadi untuk mengikuti ini silahkan klik atau tekan gabung ke kelas. Ya, kita tekan gabung ke kelas. Nah, secara tampilan nanti siswa-siswi diminta kode kelasnya. Nah, kode kelasnya didapat dari nanti panitia akan membagikan, akan men-share kode kelasnya masing-masing. Ada kode kelasnya untuk 10 TKJ. Kemudian ada kode kelasnya untuk 10 mm dan lain sebagainya. Jadi tinggal dimasukkan saja kode kelasnya. Oke, misalkan ini kita buat contoh. Sudah Bapak sediakan contohnya. Ini kode yang Bapak sudah buat. Nah, tinggal dimasukkan nanti kodenya. Kemudian nanti siswa-siswi menekan tombol gabung untuk bergabung dengan grup atau classroom dari tingkatan dan jurusannya masing-masing. Tinggal tekan gabung. Nah, nanti ada proses di mana kita akan masuk pada classroom yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, kita sudah masuk. Di sini Bapak buat contoh bahwa kita berada pada classroom-nya 10 TKJ. Nanti masing-masing jurusan mohon dilihat itu apakah sudah sesuai atau belum. Silakan. Nah, di sini nanti teman-teman atau anak-anak siswa-siswi bisa melihat nanti di sini list-list dari mata pelajaran yang akan dikerjakan dari penilaian tengah semester ini. Nanti tinggal dipilih saja sesuai dengan jadwal, nanti akan muncul di waktu-waktu yang memang disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Misalkan Bapak contohkan di sini bahasa Indonesia, tinggal pencet atau klik bahasa Indonesia ini. Oke, tinggal diklik. Nah, nanti ada petunjuk yang siswa-siswi harus baca petunjuknya. Ini ya. Mohon dibaca, silakan petunjuk-petunjuk ini.
Silakan dibaca dengan teliti sebelum memang memilih jadwal atau bukan memilih jadwal, tetapi kita memilih atau mengklik link yang ada di lampiran di bawahnya. Nah, di sini ya, nanti masing-masing ada lampirannya sesuai dengan mapel yang dikerjakannya masing-masing. Tinggal nanti kita klik link tersebut atau pencet link tersebut, nanti akan menuju pada Google Form atau soal-soal yang kita bisa kerjakan di situ. Ya, jadi nanti silahkan untuk mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal-soal tersebut. Baik, sambil kita menunggu proses yang akan ditampilkan untuk membuka Google Form atau soal-soal yang sudah dipersiapkan. Nah, apabila soalnya sudah terbuka, itu silahkan seperti yang tadi Bapak sampaikan, di Google Classroom-nya juga ada petunjuk, di sini juga ada petunjuk lah sebelum mengisi dari form ini. Silahkan isi kolom nama, NIS kelas, nama lengkap ya, kemudian NIS kelas dengan benar sesuai dengan daftar yang ada di kartu. Kemudian soal terdiri dari 2 bagian, ada pilihan ganda dan ada esai yang nanti dikerjakannya itu. Kemudian yang ketiga, soal pilihan ganda dijawab dengan mengklik kolom jawaban yang dianggap benar. Jadi pilih salah satu dari abjad yang memang dianggap benar. Oke, kemudian yang keempat, jawaban esai dikerjakan di kolom jawaban tentunya ya. Kemudian yang kelima, gunakan waktu yang tersedia seefektif mungkin. Waktu yang tersedia itu sesuai dengan yang ada di kartu ya. Jadi alokasi normalnya memang hanya 1 jam. Kemudian yang keenam, kerjakan ujian ini dengan jujur dan sungguh-sungguh. Mohon dikerjakan dengan baik, belajar dengan baik sehingga bisa menyelesaikan soal ini dengan sebaik mungkin. Jangan menganggap enteng ujian daring ini, karena yang dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ujian daring itu mungkin siswa menganggap enteng dan hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang terakhir, memulailah dengan mengucapkan basmalah atau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan nanti siswa-siswi mengerjakan ini, isi nama yang tadi ya, kelas dipilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian ini NIS juga, nomor peserta sesuai yang ada tertera di kartu. Kemudian tekan nanti berikutnya dan nanti ada soal yang akan dikerjakan ya. Baik, itu siswa-siswi yang akan melaksanakan penilaian tengah semester ganjil ini. Nah, nanti atau dimulai mungkin hari ini atau 2 hari sebelum pelaksanaan, khususnya untuk kelas 10 yang baru mengikuti pelaksanaan PTS daring ini, nanti ada simulasi PTS terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan bagaimana proses pengisian dari ujian ini. Kemudian umumnya bagi kelas 11 dan kelas 12, walaupun pada dasarnya kita tidak khawatir dengan kelas 11 dan 12 karena memang di tahun sebelumnya mereka sudah melaksanakan atau mengikuti ujiannya seperti ini. Baik ya, jika memang nanti ada kendala atau pertanyaan, nanti ada list dari koordinator tingkat atau jurusannya masing-masing dari panitia. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi panitianya masing-masing. Nanti nomor panitianya akan di-share oleh wali kelas ataupun panitianya langsung akan memberikan kontaknya, sehingga kendala-kendala yang terjadi pada penilaian tengah semester ini akan bisa kita cari solusinya bersama. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan ini berguna untuk bisa memandu dalam pelaksanaan penilaian tengah semester ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.